rombongan dari kota Tangerang. Tungtang kok mencar-mencar sih. Kita akan masuk ke Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. Di sana ada gamelan. Selamat datang di Museum Ranggawisata, Jawa Tengah, Semarang. Look. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan untuk mempelajari soal budaya khas Jawa Tengah. Kalau sebelumnya kita ke Jawa Timur, Kerajaan Singosari, dan lain-lain. Terus kemudian sempat ke Purwakarta, lihat video kita yang waktu jalan di Purwakarta. Jawa Barat kita, Jawa Sunda, Barat Sunda. dengan Sunda. Sekarang kita ada di Jawa Tengah. Ya. Ini adalah gunungan yang biasa muncul di setiap kali ada pementasan wayang golek. Jadi memang wayang golek, wayang kulit. Jadi setiap kali ada gunungan artinya kita siap untuk disajikan cerita terkait dengan budaya masyarakat. Kadang ini beberapa orang merasa bahwa hal-hal yang berbau seperti ma'rifatul nas, spiritual, terus kemudian uzlah, itu tuh dianggap sesuatu yang mistik gitu. Padahal dalam kondisi uzlahnya Rasulullah ke Gua Hiro, itu kan sama seperti proses ma'rifatul nafs sebelum ma'rifatul rasul. Jadi teman-teman kalau misalkan ada orang yang uzlah terus kemudian mereka punya hal-hal berbau mistik seperti ini, jangan langsung dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat syirik. Tapi itu salah satu bagian dari bagaimana mereka bisa mengenali diri dia sendiri. Atau misalkan ada yang datang ke gua, atau misalkan datang kemana. Dulu tuh para ulama terdahulu melakukan semedi. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengenal diri sendiri. Yuk. Ini rumah Tempo dulu. Wah, ada filmnya. Kayak bioskop. Rumah yang tadi ya, contoh. Saung tempat Bagus Burham mengaji di pondok Gebang Tinatar, Telaga Sari, Ponorogo. Ya, sebetulnya itulah kenapa setiap rumah tuh disunahkan punya mihrab. Khususkan mihrab. Kalau dulu tuh kan tempat-tempat seperti ini dijadikan sebuah sarana untuk pengenalan diri lebih sunyi, lebih diam, sehingga dia lebih khusyuk kayak gitu. Nah, kalau zaman sekarang kayaknya kalau punya rumah-rumah yang lumayan besar, sediakan satu aja ruang untuk mihrab. Tadi masuknya berapa? Masuknya berdasarnya 30.000, berarti kita berdua 10, anak-anak 5.000. 10, 5.000. Ibu. Ada apa? Di mana, Dek? Sesuatu apa? Dalamnya ada apa? Ada gua. Yaudah, Saru kamu masuk. Ntar aku tinggal. Ayo masuk. Ntar aku tinggal. Saya juga maksudnya apa? Wow. Udah dia pelan-pelan deh. Aku deg-degan Dalam proses Sampai nggak sih? sampai. Ini tuh cuma kayak ruangan tambahan. Oh iya, ayo jalan. Ada gua lagi. Ada gua lagi. Itu dia. Oh iya. Tuh. Ke gua. Dia menggambar. Manusia purba bikin feeds-nya seperti itu. Fit IG. Iya. Wow, ada gajah.
Dia kepala buaya, Dek. Apa, Pak? Yang sudah membatu. Fosil Buaya, kepala buaya. oh. Tempurung kura-kura. Fosil. Kayu aja bisa jadi fosil ya. Apa, Dek? Mana? Bukan, itu kan tanduk kerbau. Segede ini kan? Oh, Ini rangka gajah. ternyata rangka gajah. Dek, ini tulang gajah, Dek. Ibu, tadi aku lihat ada. Dek, ini gajah, Dek, gajah, Dek. Ya, tadi aku lihat ada kepala tulang manusia. Gajah, bukan mamut, bukan. Aku tadi lihat Gajah raksasa itu. tulang manusia. Masa sih? Ini fosil kepala stegodon. Terus ini adalah gading stegodon. Oh, ini gajah raksasa. Dia dapat dari mana? Sebesar itu. Oh, jadi ini evolusi gajah. Yang biasa kita tahu kan yang paling tua itu mamut ya. Ternyata ada stegodon, mastodon, anancus, anancus. Terus yang paling itu ya gajah Asia yang ada di Indonesia. Manusia cerdas yang bertahan. Bisa jadi sebetulnya ada ciptaan Allah yang berbentuk Pithecanthropus erectus atau Homo sangiran. Ya, tapi manusia cerdas Adam itu ya Dek, ini kepala siapa, Dek? Contoh evakuasi bukan situs pelawangan. rusa. Aduh, nggak pakai baju. Itu rusa. Ini apa ini? Nih, Moko, penanda. ya. Ih, malu ih, nggak pakai baju ih. Dede bisa baca ini nggak? Apa itu? Dede bisa baca ini Emang nggak? Abah bisa? Kata kisah sejarah, sebetulnya manusia itu baru dikenal disebut sejarah kalau dia sudah bisa baca. Kalau belum bisa baca berarti dia masih jahiliyah. Ya ampun. Ya masih manusia purba kalau misalkan belum bisa baca. Ya udah, berarti anakmu Zian, kamu masih jadi manusia purba belum bisa baca. baru bisa gambar ya. Iya. Kalau gambar-gambar kayak yang di gua tadi, Ini apa ini? ini Candi ya? candi. Bikin dulu 1000 candi. Indis ekonomi, Mas. Aku mau 100 franchise MBK. Udah gak dibikinin candi, udah pencet MBG. Batunya wis ready, kok. Mas. Batunya udah, batunya sih. Kita masuki masa-masa Hindu Buddha. Mereka masih menjadikan berhala-berhala ini sebagai orang suci. Jadi sebetulnya kisah-kisah orang-orang berhala itu mirip seperti kisah-kisah masa jahiliyahnya Mekah. Iya. Jadi digambarkannya itu adalah mereka adalah orang-orang suci. Karena orang suci akhirnya dibuatlah patung-patungnya. Ya, Kita pernah kesini. Aceh Ganesha. Ratu Boko. Candi apa ini? Candi Kalasan. Bayangin deh, dari dulu tuh tempat ibadah selalu menjadi sesuatu yang magnificent, artinya itu yang paling megah. Kayak masjid-masjid sekarang. Masjid-masjid sekarang megah. Akhirnya yang terlihat adalah ya tersisa nih bangunannya, masjid. Gitu. Tersisa bangunannya candi, warga rumah-rumah. Warganya udah nggak ada sisa. Coba yang mendirikan ini dulu, rumahnya masih ada nggak? Udah nggak ada. Bahkan rajanya aja, istananya nggak ada. Yang tersisa adalah seperti ini. Itu di belakang kamu adalah Arca Durga yang artinya Dewi Sakti untuk memegang pembunuh. Ada apa, Dek? Hah, perahu, kapal laut. Ini kapal. Dek, kamu besar gitu, kudanya kecil, gak bisa. Aku
Astagfirullah. Tuh ya. Kalau misalkan kita lihat ada model pilar-pilar budaya Eropa Yunani, Iya. Yunani lah. Ini khas Indonesia nih. Iya. Susah ketemu di tempat lain. Iya, betul. Model gerbang pintu gapura model seperti ini. Sekarang kita masuk ke peradaban Islam. Apa tahu semua? Suka gambarin gak sih kenapa kok banyak banget kendi-kendi. Contohnya ini yang besar ini adalah jambangan. Artinya setiap masyarakat kalau mau ke tempat makam Nyai Ageng Maloka harus bersuci di sini. Kebayang kalau dulu kan mungkin keringetan gitu kan, basah dan lain-lain. Akhirnya kan kita cuci. Kalau zaman sekarang kan cuma cuci tangan di depan beres. Iya. Dulu tuh ya bersih pakai kayak gini. Nggak ada pipa, nggak ada keran. Jadinya ya bersihnya ngambil siuk. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak. Ini hampir sama yang kemarin di museumnya apa? Iya. Asmalusnya itu ya? Uh-uh. Yang kemarin kita main di Masjid Agung Jawa Tengah. Yang pakai kereta berlaku. Orang-orang tuh harus paham bahwa diskursus kesolehan yang muncul di publik itu, di ruang publik saat ini, itu tuh masih baru banget. Itu baru tahun 1998 mungkin setelah Orde Baru tumbang. Iya. Artinya masih 20 tahunan. Iya. Kemudian perempuan berhijab, terus kemudian urusan zakat, urusan syariah, itu tuh baru muncul belum lama, beberapa dekade. Artinya kalau teman-teman saat ini malah diadu domba diskursus terkait dengan hal-hal urusan fikih, kayaknya sayang banget gitu. Karena untuk sampai pada titik ini tuh juga usahanya nggak gampang. Iya, gitu. betul. Jangan sampai kita masih banyak loh di tempat-tempat lain yang belum tersentuh Islam gitu kan. Makanya kayak kalau cuma gara-gara urusan cadar, urusan kaos kaki, urusan zakat menggunakan beras atau uang menjadi urusan yang ribut dan akhirnya mau gitu. Itu kayak aneh gitu. Perjuangannya masih panjang, jadi kita harus lanjutkan perjuangan para ulama. Tuh, bajunya ada di situ. Siapa Bajunya ada ini? di situ tuh. Ya Allah, kasihan. Ini copot ada di situ. Astagfirullah. Apa dek? Ini barang-barang bahaya dek. Ini mau dipegang nggak dipegang. Wadah. Di senjata. Perjuangan Indonesia dulu nih. Kayak di Monas. Ya museum ya begini ya. Selalu ada kesamaan di setiap museum. Kayak ada beberapa diorama sih. Diorama. Diorama kan untuk menggambarkan kondisi paling Iya. gampang. Sedihnya masa lalu itu adalah kita tidak semua orang memiliki informasi terkait dengan kebenaran validitas terjadinya sesuatu. Akhirnya baru tahu mana benar, mana salah, mana valid, mana tidak valid itu tuh setelah fase selanjutnya. Penting untuk bisa selalu menilai dari sejarah bahwa benar salah itu kadang ya abu-abu. Pangeran Diponegoro. Iya. Itu udah Lukisan era Kartini. Dan ini lukisannya Kusumo. Ini Nyi Ageng Serang. Wah, baru tahu aku. Nah, ini masuk ke bagian budaya Jawa. nanti boleh. Pakai Nanti. sorban. Kenapa? Kenapa apa? Apa pesawat yang nggak terbang? Apa? Pesawat rusak. Oh iya, pesawat rusak. Jadi karena terbatas media untuk menceritakan tentang Ramayana dan lain-lain, kan nulis pun kayaknya masih sulit untuk bisa dikenali masyarakat luas. Akhirnya ya yang bisa diajari adalah model relief seperti ini, Ramayana, Sinta dan lain sedang berlarian di taman Karena apa ya gitu kan. dulu kan pada buta huruf ya. Ada semuanya, oh, ini apa ini?
apa ini Rahwana gitu, ini ada Rahwana. Oh iya iya iya. Gitu. Akhirnya mereka tahu tervisualisasi dari kisah-kisah. Selama ini dari mulut ke mulut atau misalnya cuma dari wayang. Dengan ini kan orang bisa lihat kisahnya. Dek, muka siapa itu, Dek? Zian. Jangan dimainin mentang-mentang udah Nggak pakai boleh, belakon. tangannya nggak Belakon. boleh. Nggak boleh Terus kamu megang. jadi dalangnya gitu. Ada ya. Ya, Oh, apa ini kolenjer. ya apa tuh yang biasa penjodohan kalau, aduh, apanya nggak cocok, apanya Bu? Oh, apa ya? Kok primbon sih? Iya. Apa sih namanya? Ini ramalan-ramalan yang sifat nafsu-nafsuanci. Ih, kaget banget. Buka. Dek, nggak usah neng. Nggak boleh Kamu duduk jangan di situ begitu, ya. Dek. Kamu nggak hormat. Respecting. Ada Kamu sering main itu kan, Dek? Jarane. Dek. Wah. Kok agak-agak ya, kita pindah aja yuk. Uang jadul sekecil ini udah kayak kancing ya. Astagfirullah. Kebun Indonesia tuh kadang agak creepy ya. Kanan kiri. Lengkang. Ada ya? Nggak, ini budaya-budaya yang udah jadi apa, rumah-rumah gitu. Oh iya nih jadul. Nih orang-orang yang hidup di zaman. Basalen, tempat kerja. Aku sebenarnya nggak suka injek batu. Karena Ada sapi. Jangan tebus segede gini. Sekarang aku minum air tebus segini gimana? Sapi. Ada batik. Ini dulu orang kalau mau kemana-mana digunakan untuk mengangkut Ini makanan. bener-bener keraton. Oh iya. Ini makanan juga nih. Makanan ya. Terus itu yang buat orang ya. Tapi kalau Itu misalnya nggak Indonesia bikin film-film kerajaan kayak orang-orang Korea tuh bagus banget ya. Nah, Lihat deh, ini kayak gini loh. Tapi kalau mereka mau modal tuh nih buat ngangkutnya aja kayak gini, ngangkut orangnya ratu raja gitu loh. Tuh unik gitu. Cuma ya gitu deh, nggak ada yang bagus. Malah pakai CGI Ini apa sih, kayak tinggi nih, Indosiar. beda tinggi. Innalillahi. Kaget. Beda tinggi. Rupa warna wastra Jawa Tengah. Wastra itu apa? Sastra. Rambut lambo rawero. Sejarah batik Jawa Tengah. Di sini kayak keseniannya dan juga ciri khas Indonesia dari Jawa Tengah. Ada buat tenun dan macam-macam batik dan motifnya. Tegal, Semarang, Ungaran. Jangkar ternyata sebesar ini ya jangkar. Oke, terima kasih perjalanan Terima kasih di museum. perjalanan bersama di museum. Kita keluar. kalian be. Nggak jelas. Ini mas-mas Jowo ngapain ya? Deh, kamu ditimbang nggak boleh naik. Kosong.
28. Hai Zian. Ini. Atau di sampingnya, dan jika diragu atau tidak bersedia untuk membantu, silakan sampaikan kepada operator kami untuk dipindahkan ke kursi yang lain. Untuk alasan keselamatan seluruh peserta, baju pelampung ada di bawah kursi A.